bahasa Inggris apa namanya? Introducing dalam bahasa Inggris, memperkenalkan bahasa diri. Inggris. Ya udah guys, langsung aja dikerjain. Ayo guys. I want to introduce myself. My complete name is Sabrina Araman. I was born in Jakarta. I am 13 years old. I live in Jakarta in Kecamatan Cakung on Jalan Rengas Elok 3. I live at Block F7. I am originally from Jakarta. I have 2 brothers. I have 2 siblings. My hobby are playing badminton and cooking. My favorite food is fried rice. My favorite color is blue. My interest is cycling around my city. My religion is Islam. I think that's all. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa video-video yang saya dan anak-anak saya buat itu adalah untuk sekedar beramal, sekedar menyampaikan. Kita tahu bahwa sampaikanlah walau satu ayat, kemudian ilmu yang kita sampaikan itu akan terus berbuah dan akan kita bawa sampai kubur nanti, walaupun kita hanya mengutip dan meneruskan. Baik, yang pertama yang ingin saya bagi kepada semua adalah pendidikan soal agama buat anak-anak. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud untuk lebih pada kalian. Ini hanya sekedar berbagi untuk kebaikan bersama. Yang pertama, saya menerapkan pendidikan agama pada anak-anak saya, lebih porsinya lebih. Jikalau dirunut dalam persentase, agama yang saya berikan kepada mereka itu 80%, sementara pendidikan ilmu yang saya berikan tuh ilmu umum ya, itu sekitar 40%. Jadi begini, di saya itu agama itu tidak boleh di bawah 8, sementara pendidikan umum tidak boleh di bawah 5. Namun jika mereka mencapai 8, saya akan memberikan hadiah, dan kalau mereka di atas 5 tentu juga kita akan berikan hadiah. Namun yang terjadi, mereka agama mereka 9, matematika atau pendidikan umum mereka 9 pula. Itulah yang terjadi pada anak-anak saya. Itulah yang pertama, itu saya bagi kepada kalian bahwa pendidikan agama itu penting buat anak-anak kita. Yang kedua, tentu saya juga ingin bagi kepada kalian ini terkait dengan ceramah daripada Ustaz Syekh Imran Hussein. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau berkata bahwa kita harus bisa melihat dengan 2 mata. Maksudnya mata luar dan mata dalam. Kita bisa melihat dengan kejadian-kejadian pada lingkungan saat ini, pada dunia saat ini. Kita bisa melihat bahwa tanda-tanda akan adanya Allah, akan adanya tanda-tanda waktu akan berakhir. Kita lihat dari situ bahwa ilmu itu atau internal dalam hati kita itu kan dinamakan bahwa itu namanya mata batin. Nah, cara menajamkan mata batin kita itu adalah dengan mendapatkan nur. Tentunya mendapatkan nur Allah. Nah, nur Allah itu didapatkan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Contoh hal yang dapat menurunkan nur Allah kepada kita, misalnya kita menjalankan sholat tahajud, kita melaksanakan segala perintahnya, berdiri saat malam saat orang-orang tidur, kemudian kita menyembah Allah,
nur Allah akan turun kepada rumah kita. Itu sesuai dengan surat Nur bahwa nur Allah akan turun ke dalam rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat Allah, selalu dilaksanakan perintah Allah. Nah, kalau nur kita akan turun kepada rumah kita, maka akan ada kelebihan dalam diri dan anak-anak kita. Misalnya rezeki malah banyak, anak-anak kita pinter. Saya kira itu dulu yang saya bagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Gejala-gejala atau pandemi corona ini, kita harus tetap menerapkan jaga-jaga diri dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, hidup adalah permainan dan senda gurau belaka. Jika terbawa pada tersebut, maka hidupmu tak berguna dan sia-sia. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah saja. Isilah hidupmu dengan banyak beramal soleh, berbuat baik, dan saling menyayangi antar sama. Silakan main, namun ada waktunya. Jika saatnya beribadah, maka tinggalkanlah dan segera beribadah. Perbanyak porsi dalam beribadah dan kurangi porsi bermain. Anakku, seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Itulah hidup di dunia, hanya sementara. Kalian pasti akan merasakan maut. Kita semua sedang antri menuju lubang kubur. Coba bayangkan kita di dalam kubur, gelap, sendiri, sunyi. Maka dari itu, persiapkanlah akhirat kalian, karena jalannya hanya satu. Jika mencari akhirat, maka sudah tentu akan mendapatkan dunia, dan pastinya akhirat akan tercapai.